Suara deru mesin truk tua itu sudah menjadi melodi harian bagi Pak Bambang. Setiap hari, dari pagi hingga menjelang malam, ia dan kernetnya, Wawan, menghabiskan waktu di dalam kabin truk Hino tua yang setia mengantar muatan kayu. Bagi Pak Bambang, truk ini bukan sekedar alat transportasi, melainkan teman seperjuangan yang telah menemaninya melewati ribuan kilometer jalanan, dari aspal mulus hingga jalan tanah yang bergelombang. Sore itu, sinar matahari menembus celah-celah daun pohon dan membentuk bayangan yang menari-nari di atas jalanan tanah. Pak Bambang memutar kemudi dengan lihai, menghindari lubang besar yang menganga. Di sampingnya, Wawan menyenderkan kepala di jendela. Matanya terpejam, tapi napasnya teratur. Wawan, pemuda desa yang usianya 20 tahunan, sudah 5 tahun bekerja sebagai kernet Pak Bambang. Hubungan mereka lebih dari sekedar atasan dan bawahan, sudah seperti ayah dan anak. "Wawan, bangun," kata Pak Bambang dengan suara serak. "Jangan tidur terus, nanti lehermu pegal." Wawan menggeliat, mengerjap-ngerjapkan matanya, lalu tersenyum. "Ah, Bapak mah baru juga merem sebentar," ucapnya seraya mengubah posisi duduknya. "Sebentar apanya, dari tadi Bapak lihat kamu sudah ngorok." Pak Bambang terkekeh pelan. "Ini, coba lihat." Ia menunjuk ke arah spion tengah. "Sudah mau sampai di pertigaan. Kalau masih ngantuk, lebih baik berhenti dulu. Kita istirahat sebentar, sekalian minum kopi." Wawan mengusap wajahnya, menghilangkan sisa-sisa kantuk. "Enggak usah, Pak. Tanggung nanti saja di warung Mang Ujang." Pak Bambang hanya mengangguk. Ia tahu warung Mang Ujang adalah tempat favorit mereka untuk melepas lelah. Warung sederhana di pinggir jalan yang menyajikan kopi hitam pekat dan pisang goreng hangat. Di sana, mereka sering bertemu dengan sopir-sopir truk lain, bertukar cerita dan mendengar kabar terbaru tentang jalanan atau desa-desa di sekitar. Tadi di pasar Buyati cerita kalau harga cabai naik lagi, Wan. Ucap Pak Bambang memecah keheningan di dalam kabin. Wawan mendengus. "Biasa, Pak, namanya juga musim. Apalagi sekarang mau lebaran, semua harga pasti naik." "Iya, tapi ini naiknya nggak kira-kira," balas Pak Bambang. Buyati sampai pusing. Dia bilang modalnya makin besar, tapi keuntungannya nggak seberapa. Mereka terus mengobrol tentang hal-hal sepele, dari harga kebutuhan pokok, anak-anak Wawan yang sedang sakit, hingga rencana Pak Bambang memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Percakapan ringan itu membuat perjalanan terasa lebih singkat. Setelah melewati jalan menanjak yang berkelok-kelok, truk mereka akhirnya tiba di warung Mang Ujang. Terlihat beberapa truk lain terparkir di sana, menandakan warung itu ramai. Pak Bambang memarkirkan truknya dengan hati-hati di samping truk lain. "Nah, sudah sampai," kata Pak Bambang seraya mematikan mesin. Hening seketika, hanya terdengar suara jangkrik dan percakapan samar dari warung.
Mereka turun, merenggangkan otot-otot yang kaku. Aroma kopi dan pisang goreng langsung menyambut mereka. Di dalam warung, Mang Ujang menyambut mereka dengan senyum ramah. "Hei, Pak Bambang, Wawan, tumben sore-sore begini baru sampai," sapa Mang Ujang. "Iya, Mang, tadi ada urusan sedikit di desa sebelah," jawab Pak Bambang. "Kopi 2 ya, Mang, sama pisang gorengnya sekalian." Mang Ujang mengangguk dan segera membuat pesanan. Pak Bambang dan Wawan duduk di bangku kayu panjang yang menghadap ke jalan. Mereka melihat truk-truk lain yang melintas sambil sesekali menyapa sopir yang mereka kenal. "Tadi aku dengar ada yang kecelakaan di tikungan Tajur," ucap seorang sopir truk yang duduk di seberang mereka. "Siapa, Bang?" tanya Wawan. "Gak tahu pasti, Wan. Katanya sih truk pengangkut pasir. Sopirnya lagi apes, remnya blong," jelas sopir itu. "Hati-hati saja kalau lewat sana." Pak Bambang hanya mendengarkan, tapi matanya memancarkan kekhawatiran. Jalanan memang penuh resiko. Setiap kali ia berangkat, ia selalu berdoa agar ia dan Wawan bisa kembali dengan selamat. Kopi hangat yang disajikan Mang Ujang terasa nikmat. Aroma pahitnya menyegarkan. Sambil menikmati pisang goreng yang masih hangat, Pak Bambang menoleh ke arah Wawan yang sedang serius melihat ponselnya. "Kenapa, Wan?" "Ini, Pak, anakku demam lagi," jawab Wawan. Raut wajahnya berubah cemas. "Sudah dibawa ke puskesmas?" tanya Pak Bambang. "Sudah, Pak. Tadi dikasih obat sama bidan. Tapi katanya kalau besok masih panas harus dibawa ke dokter di kota," jawab Wawan, matanya menerawang. Pak Bambang menepuk pundak Wawan. "Jangan khawatir, nanti Bapak bantu biaya pengobatannya. Kamu fokus saja cari uang. Kalau anakmu sakit, pikiranmu pasti nggak tenang. Besok kita libur saja dulu ya." Wawan menggeleng. "Nggak usah, Pak. Kan besok kita ada kiriman ke Kampung Angker. Kalau ditunda, nanti kita kena denda." Mendengar nama Kampung Angker, Pak Bambang terdiam. Desa itu memang terkenal di kalangan sopir, bukan karena keindahan alamnya, tapi karena cerita-cerita seram yang mengikutinya. Dulu, desa itu sangat terpencil dan jarang ada orang yang berani masuk, apalagi di malam hari. Tapi karena ada proyek pembangunan, desa itu mulai banyak dilalui truk. "Yakin kamu mau ambil kiriman itu?" tanya Pak Bambang, suaranya sedikit ragu. "Yakin, Pak. Dulu pas kiriman ke sana, jalannya lumayan bagus. Paling juga medannya naik turun," jawab Wawan, seolah tak mempedulikan cerita-cerita seram yang beredar. Pak Bambang menghela nafas. Ia tahu Wawan membutuhkan uang. Bagaimanapun juga, ia merasa bertanggung jawab atas Wawan dan keluarganya. "Ya sudah kalau begitu, tapi kita berangkat pagi-pagi sekali, sebelum subuh, biar nggak kemalaman di sana." "Siap, Pak," Wawan menyeringai. "Lagi pula, kan kita nggak sendirian, ada Pak Bambang yang jago bawa truk." Pak Bambang tersenyum kecil. Ia merasa bangga sekaligus cemas. Selesai minum kopi, mereka kembali ke truk. Jalanan mulai sepi, hanya ada beberapa motor yang sesekali lewat. Langit sudah berubah warna menjadi jingga, menandakan hari sudah menjelang malam. Pak Bambang menyalakan mesin truk. Suaranya kembali mengaum. "Ayo, Wan, kita pulang. Besok harus istirahat yang cukup. Perjalanan kita besok lumayan jauh." Pukul 3 pagi, alarm berdering nyaring di kamar Pak Bambang. Ia segera bangkit, mencuci muka, lalu menunaikan sholat subuh. Selesai sholat, ia menyalakan kompor gas untuk memasak air. Sang istri, Bu Siti, sudah terbangun dan menyiapkan bekal untuk mereka. "Hati-hati, Pak," pesan Bu Siti. "Jangan ngebut-ngebut, bekalnya sudah Ibu siapkan." "Iya, Bu," jawab Pak Bambang. "Doakan Bapak ya, biar cepat pulang." Setelah berpamitan dengan sang istri, Pak Bambang keluar rumah. Di halaman, truknya sudah terparkir rapi. Muatan kayu sudah diikat kuat-kuat. Ia menaiki kabin, lalu menyalakan mesin. Suara mesin itu memecah kesunyian subuh.
Tak lama kemudian, Wawan datang dengan mata yang masih sedikit mengantuk. Ia membawa ransel kecil dan sebuah termos. "Sudah siap, Wan?" tanya Pak Bambang. "Sudah, Pak," jawab Wawan seraya naik ke kabin. "Istriku tadi bawakan kopi, katanya buat bekal di jalan." Pak Bambang tersenyum. "Istrimu memang perhatian." "Iya, begitulah, Pak. Dia selalu khawatir kalau aku pergi jauh," jawab Wawan sambil meletakkan termos di dashboard. Mereka pun memulai perjalanan. Jalanan masih gelap dan sepi, hanya lampu sorot truk yang menerangi jalan di depan mereka. Langit di timur mulai memancarkan cahaya keemasan. Pak Bambang memacu truknya dengan pelan, membiarkan mesinnya memanas. Setelah melewati jalanan desa yang berliku, mereka memasuki jalan utama. Jalanan ini lebih lebar dan mulus. Truk-truk lain mulai terlihat di kejauhan, menandakan para sopir lain juga sudah memulai aktivitasnya. "Sejuk sekali, Pak," kata Wawan, "anginnya segar." "Iya," jawab Pak Bambang, "ini kalau siang sudah macet." Mereka terus melaju melewati persawahan yang membentang luas. Sinar matahari mulai menyinari, membuat embun di atas dedaunan berkilauan. Pemandangan itu begitu indah. Pukul 8 pagi, mereka berhenti di sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Mereka sarapan dengan nasi rames dan teh hangat. Setelah perut terisi, mereka melanjutkan perjalanan. Jalanan mulai berubah. Aspal mulus kini berganti menjadi jalan tanah yang bergelombang. Pepohonan di kanan dan kiri jalan makin rapat. Suasana di dalam kabin menjadi hening. Tidak ada percakapan, hanya suara mesin yang menderu dan getaran dari jalanan. "Ini dia, Wan, kita sudah masuk wilayah Kampung Angker," kata Pak Bambang memecah keheningan. Wawan mengangguk. Ia melihat keluar jendela. Pohon-pohon besar berdiri kokoh, daun-daunnya rimbun, membuat jalanan terasa lebih gelap. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Bukan takut, tapi lebih ke arah perasaan yang tidak biasa. "Jalannya masih bagus kok, Pak," kata Wawan, berusaha menghilangkan perasaan itu. "Iya, tapi coba lihat di sana." Pak Bambang menunjuk ke arah tebing. Dulu ada truk yang terguling di situ. Sopirnya nggak selamat. Wawan menelan ludah. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya. Truk terus melaju menembus hutan yang lebat. Jalanan makin menanjak dan berliku. Pak Bambang harus ekstra hati-hati. Kabin truk bergetar hebat. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat ada sebatang pohon tumbang yang melintang di jalan. Pohon itu cukup besar, tidak mungkin mereka bisa melewatinya. "Waduh," gumam Pak Bambang, "kok bisa ada pohon tumbang di sini?" "Mungkin tadi malam ada badai, Pak," jawab Wawan. Pak Bambang memarkirkan truknya di tepi jalan, tidak jauh dari pohon tumbang itu. Mereka turun untuk melihat lebih dekat. Pohon itu benar-benar besar, mustahil bagi mereka untuk memindahkannya sendiri. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Wawan. "Nggak mungkin kita lewat." Pak Bambang menghela napas. "Kita tunggu saja, mungkin ada truk lain yang lewat. Kita bisa minta tolong." Mereka duduk di tepian jalan menunggu. Jam terus berputar, tapi tidak ada satupun truk atau kendaraan lain yang melintas. Suara serangga hutan mulai terdengar nyaring, memecah kesunyian. "Kok sepi sekali ya, Pak?" tanya Wawan. "Biasanya kalau siang begini sudah ada truk lain yang lewat." Pak Bambang tidak menjawab. Ia juga merasa aneh. Perasaan tidak enak itu kembali muncul, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Setelah menunggu hampir 1 jam, barulah dari kejauhan terlihat ada sebuah motor. Seorang laki-laki paruh baya mengendarai motor tuanya, membawa karung goni di belakangnya. "Pak, tolong Pak!" teriak Wawan. Laki-laki itu berhenti, melihat ke arah mereka. "Ada apa, Nak?" "Ini Pak, ada pohon tumbang di depan," jawab Pak Bambang. "Tidak bisa dilewati."
Laki-laki itu mengangguk. Oh, pohon itu. Itu memang sering terjadi. Kalau pohon itu tumbang, biasanya tidak bisa dilewati sampai sore. Kenapa, Pak? Tanya Wawan. Entahlah, sejak dulu memang begitu. Kalau pohon itu tumbang, pasti ada yang menyingkirkan. Tapi biasanya sore hari, jawab laki-laki itu. Kalau mau, kalian bisa ikut saya. Ada warung kecil di depan. Kalian bisa istirahat dulu di sana. Pak Bambang dan Wawan saling pandang. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak mungkin menunggu di tengah hutan ini sampai sore. Baik, Pak, terima kasih, jawab Pak Bambang. Mereka kembali ke truk. Pak Bambang mengunci pintu-pintu, lalu berjalan mengikuti laki-laki itu. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 500 meter. Mereka menyusuri jalan setapak yang ditutupi lumut. Di depan terlihat sebuah warung sederhana, terbuat dari kayu dan bambu. Warung itu terlihat usang. Ada seorang wanita tua sedang duduk di bangku panjang. "Ini, Bu, ada tamu," kata laki-laki itu kepada wanita tua itu. Wanita tua itu menoleh. Matanya terlihat sayu, namun ia tersenyum ramah. "Silahkan, Nak, duduk." Pak Bambang dan Wawan duduk di bangku kayu di depan warung. Laki-laki itu ikut duduk di samping mereka. "Saya Juna, ini istri saya, Bu Endah," katanya. "Saya Bambang, Pak, ini Wawan. Terima kasih sudah mau menolong kami." Bu Endah menyajikan teh hangat. "Tidak apa-apa, anak, sudah kewajiban kami." Mereka pun mengobrol. Pak Juna dan Bu Endah ternyata sudah puluhan tahun tinggal di sana. Mereka bercerita tentang kehidupan di desa itu. "Dulu desa ini sepi sekali, Nak," kata Bu Endah. "Jarang ada orang yang berani lewat, tapi sekarang sejak ada proyek sudah lumayan ramai." "Katanya desa ini angker ya, Bu?" tanya Wawan langsung to the point. Bu Endah dan Pak Juna saling pandang. Mereka tidak menjawab. Bu Endah hanya tersenyum kecil. "Semua tempat itu ada penunggunya, Nak," jawab Pak Juna. "Tapi kalau kita tidak mengganggu, mereka juga tidak akan mengganggu kita." "Tapi memang ada cerita, Nak," sambung Bu Endah. "Di desa ini ada pohon besar, namanya pohon beringin. Katanya di sana sering ada penampakan." Wawan terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi apa. Pak Bambang hanya mendengarkan, ia mencoba bersikap netral. Waktu terus berjalan. Langit mulai mendung. Wawan melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir jam 3 sore. Mereka harus segera pergi. "Pak Juna, Bu Endah, kami harus kembali ke truk. Khawatir nanti kemalaman," kata Pak Bambang. "Iya, Nak," jawab Bu Endah. "Hati-hati di jalan." Pak Juna mengantar mereka kembali ke truk. Saat tiba di lokasi pohon tumbang, mereka terkejut. Pohon itu sudah tidak ada. Jalanan sudah bersih. "Loh, kok sudah bersih?" tanya Wawan heran. Pak Bambang melihat ke sekeliling. Tidak ada bekas potongan atau jejak kendaraan berat. Pohon itu seperti menghilang begitu saja. Pak Juna hanya tersenyum. "Sudah saya bilang, Nak, pohon itu memang sering begitu. Biasanya sore hari, dia akan menyingkir sendiri. Sudah, Nak, kalian buru-buru saja. Langit sudah mendung." Pak Bambang dan Wawan tidak berkata apa-apa. Mereka kembali ke truk. Pak Bambang menyalakan mesin. Wajahnya terlihat tegang. "Bagaimana bisa, Pak?" tanya Wawan. Suaranya bergetar. "Pohon itu menghilang." "Sudah, Wan, jangan dipikirkan," jawab Pak Bambang. "Yang penting kita bisa lewat sekarang. Ayo kita lanjutkan perjalanan." Truk kembali melaju. Jalanan makin menanjak dan berliku. Langit mulai gelap. Hujan gerimis mulai turun, membuat jalanan menjadi licin. Pak Bambang harus ekstra hati-hati. "Pak, itu!" teriak Wawan, menunjuk ke arah spion kiri. Pak Bambang melihat ke spion. Di belakang mereka, terlihat sebuah motor melaju dengan cepat, lalu menghilang di tikungan. Motor yang tadi dikendarai oleh Pak Juna. "Motor siapa, Wan?" tanya Pak Bambang. "Motor Pak Juna," jawab Wawan, suaranya pelan.
Tapi Pak, motornya tidak ada lampunya dan di belakangnya tidak ada karung goni. Pak Bambang tidak menjawab. Ia mempercepat laju truknya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ada yang tidak beres. Mereka tiba di desa yang dituju saat hari sudah gelap. Hujan sudah berhenti. Suasana di desa itu begitu sepi. Hanya ada beberapa rumah yang lampunya menyala. Mereka langsung menuju tempat penampungan kayu. Di sana sudah ada Pak RT yang menunggu. Pak RT terlihat ramah. Ia membantu mereka menurunkan muatan kayu. "Terima kasih Pak Bambang, Wawan," kata Pak RT. "Sudah jauh-jauh datang ke sini." "Sama-sama Pak RT," jawab Pak Bambang. "Kami permisi, kami harus segera kembali." Pak RT mengernyitkan dahi. "Loh, kok buru-buru sekali? Menginap saja di sini, besok baru kembali. Di desa ini sudah disediakan penginapan." "Tidak Pak RT, kami harus segera kembali," jawab Pak Bambang. Tapi di sini kalau malam, Pak RT tidak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya tersenyum. "Ya sudah, kalau begitu hati-hati di jalan." Setelah berpamitan dengan Pak RT, mereka kembali ke truk. Pak Bambang menyalakan mesin. Hening di dalam kabin. "Kita bermalam saja Pak," tanya Wawan. "Aku takut." "Tidak Wan, kita pulang," jawab Pak Bambang dengan nada tegas. "Perasaanku tidak enak." Truk mulai melaju meninggalkan desa. Jalanan di depan mereka gelap gulita. Tidak ada lampu penerangan. Hanya lampu truk yang menyinari jalanan. "Pak, itu di sana!" teriak Wawan. Pak Bambang melihat ke depan. Di tengah jalan terlihat seorang laki-laki paruh baya sedang berdiri. Ia memakai baju kemeja putih dan celana hitam. Ia melambaikan tangannya. "Wan, jangan lihat," perintah Pak Bambang. "Pejamkan matamu." Wawan tidak bisa, matanya terpaku pada laki-laki itu. Pak Bambang membunyikan klakson, tapi laki-laki itu tidak bergeming. Ia masih melambaikan tangannya. "Pak, dia Pak Juna!" teriak Wawan. Jantung Pak Bambang berdebar kencang. Ia melihat lebih dekat. Benar, laki-laki itu adalah Pak Juna. "Ini tidak mungkin," gumam Pak Bambang. Laki-laki itu tersenyum. Senyumnya menyeramkan. Pak Bambang menginjak rem, tapi truknya tidak mau berhenti. Ia terus melaju, mengarah langsung ke laki-laki itu. "Pak, remnya blong!" teriak Wawan. "Ini bukan rem blong, Wan," kata Pak Bambang. "Truk ini tidak bisa dikendalikan." Truk terus melaju semakin cepat. Jantung Wawan serasa mau copot. Ia melihat ke arah Pak Juna. Pak Juna mengangkat tangannya, dan tiba-tiba jalanan di depan mereka berubah. Tidak ada lagi jalan, hanya jurang yang menganga. "Pak Bambang, jurang!" teriak Wawan. Pak Bambang tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa memegang kemudi erat-erat. Ia sudah pasrah. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sebuah truk lain. Truk itu melaju kencang, lalu menabrak truk Pak Bambang dari samping. Brak! Suara benturan keras itu memecah kesunyian malam. Truk Pak Bambang terguling, menabrak pohon-pohon besar di tepi jalan. Kaca-kaca pecah, muatan kayu berhamburan. Pak Bambang dan Wawan tidak sadarkan diri. Pak Bambang terbangun, kepalanya terasa pusing. Ia melihat sekeliling. Ia berada di dalam kabin truknya yang sudah hancur. Wawan tergeletak di sampingnya, tidak sadarkan diri. "Wawan, Wawan," panggil Pak Bambang. Wawan tidak bergerak. Pak Bambang mencoba keluar dari kabin, tapi kakinya terasa sakit. Ia merangkak, mencoba membuka pintu yang sudah ringsek. Akhirnya, ia berhasil keluar. Ia melihat ke sekeliling. Truk yang menabrak mereka tidak ada. Jalanan yang tadinya jurang, kini kembali menjadi jalanan yang berkelok. "Aneh," gumam Pak Bambang. Ia merangkak mendekati Wawan. Wajah Wawan pucat, ada darah mengalir dari kepalanya. "Wawan, bangun, ayo bangun!" Pak Bambang mengguncang tubuh Wawan.
Wawan membuka matanya, mengerjap-ngerjap. "Pak, kita di mana?" "Kita kecelakaan," jawab Pak Bambang. "Ayo Wan, kita harus pergi dari sini." Wawan mencoba bangkit, tapi kakinya terasa sakit. Ia terjatuh. "Aku tidak kuat, Pak." Pak Bambang melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Ia harus mencari bantuan. "Kamu tunggu di sini," kata Pak Bambang. "Bapak akan cari bantuan." "Jangan, Pak, jangan tinggalkan aku," kata Wawan. Suaranya bergetar. "Tidak akan, Bapak hanya pergi sebentar," jawab Pak Bambang. "Tunggu Bapak ya." Pak Bambang berjalan tertatih-tatih meninggalkan Wawan. Ia menyusuri jalanan, berharap ada rumah atau kendaraan yang lewat. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Pak Bambang tidak peduli, ia terus berjalan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Pak Bambang menoleh. Seorang anak kecil berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan tatapan kosong. "Mau kemana, Pak?" tanya anak itu. Suaranya seperti bisikan. "Bapak mau cari bantuan," jawab Pak Bambang. Suaranya bergetar. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Pak Bambang. Lalu, ia mengangkat tangannya menunjuk ke sebuah arah. "Ke sana, Pak," katanya, "ada rumah." Pak Bambang melihat ke arah yang ditunjuk. Ada sebuah rumah kecil di kejauhan. Lampunya menyala. "Terima kasih, Nak," kata Pak Bambang. Anak itu tersenyum. "Sama-sama, tapi hati-hati, Pak. Di rumah itu ada tamu." Pak Bambang tidak mengerti. Ia terus berjalan menuju rumah itu. Setelah sampai, ia mengetuk pintu. Pintu terbuka. Seorang wanita tua berdiri di ambang pintu. Ia menatap Pak Bambang dengan tatapan kosong. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanya wanita tua itu. "Ibu, saya kecelakaan. Saya butuh bantuan," kata Pak Bambang. Wanita tua itu tersenyum. "Masuk, Nak, istirahat di sini. Anakmu ada di dalam." "Anakmu?" tanya Pak Bambang heran. Wanita tua itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Pak Bambang masuk ke dalam. Ruangan itu remang-remang. Ada Wawan yang duduk di sudut ruangan. "Wawan," panggil Pak Bambang. Wawan tidak menjawab. Ia hanya menatap Pak Bambang dengan tatapan kosong. Pak Bambang merasa ada yang tidak beres. Ia melihat ke arah wanita tua itu. Wanita tua itu masih tersenyum. "Anakmu sudah lelah, Nak," kata wanita tua itu, suaranya seperti bisikan. "Istirahat saja di sini." Pak Bambang melihat ke arah Wawan. Wawan masih menatapnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, Pak Bambang merasa ada sesuatu yang mengalir di kakinya. Ia melihat ke bawah. Darah. Luka di kakinya sudah mengeluarkan banyak darah. Kepalanya juga terasa semakin pusing. Ia berusaha untuk keluar dari rumah itu, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Ia terjatuh. Wanita tua itu mendekat, lalu duduk di sampingnya. Ia memegang tangan Pak Bambang. "Istirahat, Nak," katanya. "Kamu sudah bekerja keras. Sekarang saatnya istirahat." Pak Bambang tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa tubuhnya semakin lemas. Matanya mulai terasa berat. Ia melihat ke arah Wawan. Wawan masih duduk di sudut ruangan, menatapnya. Lalu matanya terpejam. Pak Bambang terbangun. Ia berada di sebuah tempat yang asing. Ia melihat sekeliling. Ini bukan lagi di dalam truk. Ini sebuah ruangan yang luas dengan dinding dan lantai dari batu. Ada sebuah jendela kecil. "Pak Bambang! Pak Bambang!" Suara itu suara Wawan. Pak Bambang melihat ke samping. Ada Wawan yang terbaring di sampingnya.
Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka. "Wawan, kamu tidak ngapa-ngapa kan?" tanya Pak Bambang. "Aku tidak tahu," jawab Wawan, suaranya lemah. "Kita di mana, Pak?" Pak Bambang tidak menjawab. Ia mencoba bangkit. Kali ini ia bisa. Kakinya tidak terasa sakit. Lukanya sudah tidak ada. Ia melihat ke arah Wawan. Wawan juga sudah tidak berdarah. Lukanya juga tidak ada. Mereka saling pandang, kebingungan. "Ini bukan mimpi kan, Pak?" tanya Wawan. "Aku tidak tahu," jawab Pak Bambang, "tapi kita harus keluar dari sini." Mereka mencoba berjalan. Kaki mereka terasa ringan. Mereka berjalan menuju pintu. Pintu itu terbuat dari kayu tebal. Mereka mencoba membukanya, tapi terkunci. "Tolong, tolong!" teriak Wawan. Tidak ada jawaban. Mereka terus mencoba mendorong pintu, memukul-mukulnya. Tidak ada gunanya. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Wawan. Pak Bambang tidak menjawab. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Tidak ada jendela lain, hanya satu jendela kecil di atas. Ia mencoba melompat untuk melihat keluar, tapi tidak sampai. "Kita terjebak," gumam Pak Bambang. Mereka kembali duduk di lantai. Keheningan menyelimuti mereka. Suara detik jantung mereka terdengar nyaring. "Pak, apa yang terjadi?" tanya Wawan. "Kenapa kita ada di sini?" Pak Bambang menggeleng. "Aku tidak tahu, Wan." Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang laki-laki paruh baya masuk. Ia memakai baju kemeja putih dan celana hitam. Ia tersenyum. Wajahnya wajah Pak Juna. Wawan memekik. Ia mencoba bersembunyi di belakang Pak Bambang. "Jangan takut, Nak," kata Pak Juna. "Kalian tidak apa-apa." "Anda siapa?" tanya Pak Bambang. "Saya penjaga di sini," jawab Pak Juna. "Kalian tamu saya." "Kami ingin pulang," kata Pak Bambang, suaranya bergetar. "Pulang? Tidak bisa, Nak," jawab Pak Juna. Senyumnya semakin lebar. "Kalian sudah di rumah." Pak Bambang dan Wawan saling pandang. Mereka tidak mengerti. "Ibu di mana?" tanya Pak Bambang. "Ibu?" tanya Pak Juna, mengernyitkan dahi. "Ibu ada di sana." Ia menunjuk ke arah sudut ruangan. Pak Bambang melihat ke sana. Seorang wanita tua duduk di sudut ruangan, menatap mereka dengan tatapan kosong. Itu wanita tua yang ada di warung yang melayani mereka. "Dia tidak kenapa-kenapa, Nak," kata Pak Juna. "Dia hanya sedang beristirahat." "Apa yang Anda mau dari kami?" tanya Pak Bambang. "Saya tidak mau apa-apa, Nak," jawab Pak Juna. "Saya hanya ingin kalian tinggal di sini." "Kenapa?" tanya Pak Bambang. "Kami tidak kenal Anda." "Kalian tidak perlu kenal saya, Nak," jawab Pak Juna. "Kalian hanya perlu tinggal di sini selamanya." Pak Bambang dan Wawan terdiam. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan hanya tentang kecelakaan. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang menyeramkan. "Kami tidak mau tinggal di sini," kata Pak Bambang. "Kami ingin pulang." Pak Juna hanya tersenyum. Ia membalikan badannya, lalu berjalan keluar dari ruangan. Pintu tertutup, lalu terdengar suara kunci yang berputar. Mereka kembali terperangkap. "Pak Bambang, aku takut," kata Wawan, suaranya bergetar. "Kita akan keluar dari sini," jawab Pak Bambang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Kita akan keluar." Tapi di dalam hati, ia tahu ini bukan hal yang mudah. Ini sebuah jebakan, jebakan yang tidak bisa mereka hindari. Beberapa jam kemudian, pintu kembali terbuka. Kali ini, Pak Juna membawa nampan berisi makanan dan minuman. "Makanlah, Nak," kata Pak Juna. "Kalian pasti lapar." Pak Bambang dan Wawan tidak mau. Mereka curiga. "Jangan khawatir, Nak. Ini makanan biasa,"
kata Pak Juna. Senyumnya tidak pernah pudar. Saya tidak akan berbuat jahat. Pak Bambang melihat ke arah makanan. Ada nasi, lauk pauk, dan sayuran. Terlihat seperti makanan biasa, tapi ia tidak percaya. Kami tidak lapar, kata Pak Bambang. Pak Juna menghela nafas. Terserah kalian, tapi kalau kalian tidak makan, kalian akan mati kelaparan. Ia meletakkan nampan itu di lantai, lalu keluar. Pintu kembali terkunci. Pak Bambang dan Wawan saling pandang. Mereka lapar, tapi mereka takut. "Pak, apa kita harus makan?" tanya Wawan. "Kita tidak punya pilihan," jawab Pak Bambang. "Kita harus makan, tapi hati-hati." Mereka makan dengan hati-hati. Makanan itu terasa hambar, tidak ada rasa, seperti tidak ada apa-apa. Selesai makan, mereka kembali terdiam. Suara jangkrik dari luar terdengar nyaring. "Pak, kita sudah mati ya?" tanya Wawan. Pak Bambang tidak menjawab. Ia juga memikirkan hal yang sama. Apa mereka sudah mati atau ini sebuah ilusi? Ia melihat ke sekeliling ruangan, dinding-dinding batu, lantai batu, dan satu jendela kecil di atas. Ini seperti penjara. "Kalau kita mati, kenapa kita masih bisa merasakan lapar?" tanya Wawan. Pak Bambang terdiam. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari luar. Langkah itu mendekat, lalu berhenti di depan pintu. Pintu terbuka. Pak Juna kembali masuk. Di belakangnya ada seorang anak kecil. Anak yang sama yang tadi ia temui di jalan. Anak itu menatap Pak Bambang dengan tatapan kosong. "Dia akan menemani kalian," kata Pak Juna. "Dia akan jadi teman kalian." Pak Bambang dan Wawan terdiam. Mereka tidak tahu harus bereaksi apa. Pak Juna tersenyum, lalu keluar. Pintu kembali terkunci. Anak itu masuk ke ruangan, lalu duduk di sudut ruangan di samping wanita tua. Pak Bambang dan Wawan saling pandang. Mereka semakin ketakutan. "Mereka bukan manusia," bisik Wawan. "Aku tahu, Wan, kita tidak bisa lari." "Lalu bagaimana?" tanya Wawan. "Apa kita akan mati di sini?" Pak Bambang menggeleng. "Kita tidak akan mati. Kita harus cari cara untuk keluar dari sini. Kita harus mencari tahu siapa mereka dan apa yang mereka mau." Pak Bambang melihat ke arah anak itu. Anak itu masih duduk di sudut, menatapnya. Matanya kosong. Pak Bambang tahu perjalanan mereka belum berakhir. Ini baru permulaan. Seiring berjalannya waktu, ruangan batu itu terasa semakin mencekam. Hari demi hari, Pak Bambang dan Wawan hanya bisa saling menatap dalam diam, ditemani sosok-sosok yang tak jelas asalnya. Si wanita tua dan anak kecil itu tak pernah bicara, hanya duduk di sudut ruangan, terkadang menatap mereka dengan mata kosong, terkadang seperti tidak ada di sana. Makanan dan minuman yang diberikan Pak Juna pun terasa semakin hambar, seolah tidak memberikan nutrisi apa-apa. "Pak, sampai kapan kita akan seperti ini?" bisik Wawan, suaranya parau. Aku sudah tidak kuat." Pak Bambang menghela napas. "Sabar, Wan, kita harus tetap kuat. Kita tidak boleh menyerah." Meskipun mengucapkan kata-kata itu, di dalam hati Pak Bambang juga timbul perasaan putus asa. Sudah berapa hari mereka di sana, ia tak bisa menghitungnya. Waktu terasa melambat, bahkan berhenti. Kapan terakhir kali mereka melihat matahari atau mendengar suara burung? Ia tak ingat. Suatu malam, ketika ruangan itu gelap gulita, Wawan terisak pelan. "Aku rindu anak-anak, Pak. Aku rindu istriku. Aku janji akan pulang." Air mata Pak Bambang ikut menetes. Ia teringat istrinya, Bu Siti, yang pasti sekarang sedang khawatir. Ia teringat janji-janji yang belum sempat ia tepati.
Ia tak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit, mendekati Wawan, lalu memeluknya. "Kita akan pulang, Wan," katanya, suaranya bergetar. "Kita akan pulang." Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka mengobrol tentang kenangan-kenangan masa lalu, tentang perjalanan mereka sebagai sopir dan kernet, tentang mimpi-mimpi mereka. Percakapan itu terasa menghangatkan, seolah-olah mereka tidak sedang terperangkap di sebuah tempat mengerikan. "Pak," kata Wawan, "kita sudah mencoba semua cara. Kita sudah mencoba melawan, tapi tidak bisa. Kita sudah mencoba kabur, tapi tidak ada jalan. Mungkin kita harus mencoba cara lain." "Cara apa, Wan?" tanya Pak Bambang. Wawan terdiam sejenak. "Berdoa, mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang." Pak Bambang menatap Wawan. Mata Wawan memancarkan keyakinan yang kuat, keyakinan yang sudah lama hilang dari hati Pak Bambang. Ia mengangguk. "Iya, Wan, kita berdoa." Mereka berdua duduk bersimpuh di lantai yang dingin. Mereka menengadahkan tangan lalu memejamkan mata. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami memohon pertolongan-Mu," doa Pak Bambang, suaranya penuh harap. "Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami tidak tahu kenapa kami di sini. Tapi kami tahu hanya Engkau yang bisa menolong kami. Tolong keluarkan kami dari tempat ini. Tolong lindungi kami, lindungi keluarga kami." Wawan ikut berdoa. Ia memohon ampun atas segala dosa-dosanya dan memohon petunjuk. Ia memohon agar ia bisa kembali ke keluarganya, agar ia bisa memeluk anak-anaknya lagi. Mereka terus berdoa. Waktu terasa berhenti. Mereka tidak peduli dengan rasa lapar atau haus. Mereka hanya fokus pada doa-doa mereka, pada keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bisa menolong mereka. Tiba-tiba, dari kegelapan terdengar suara bisikan. Bukan bisikan yang menakutkan, tapi bisikan yang menenangkan. Bisikan itu menyuruh mereka untuk bangkit, untuk melihat ke arah jendela kecil di atas. Pak Bambang dan Wawan membuka mata. Mereka menatap ke arah jendela. Di sana, mereka melihat cahaya. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya yang terang benderang. "Pak, itu apa?" bisik Wawan. "Aku tidak tahu," jawab Pak Bambang. "Tapi ayo kita coba." Mereka bangkit. Lalu Pak Bambang menyuruh Wawan naik ke pundaknya. Dengan susah payah, Wawan naik. Lalu ia berhasil meraih tepi jendela. "Pak, terbuka!" teriak Wawan. Jendela itu tidak terkunci. Wawan mencoba mendorongnya, dan jendela itu pun terbuka. Di luar terlihat pemandangan yang menakjubkan. Sebuah lorong panjang penuh dengan cahaya. "Ayo Pak, cepat naik," ajak Wawan. Pak Bambang mencoba melompat, tapi ia tidak bisa. Ia tidak sampai. "Bagaimana ini, Wan?" tanya Pak Bambang. "Bapak coba lagi," kata Wawan. Pak Bambang mencoba lagi dan lagi, tapi ia tetap tidak bisa. Ia mulai merasa putus asa. "Tidak bisa, Wan, Bapak tidak sampai," katanya. Tiba-tiba dari belakang ada tangan yang mendorong Pak Bambang. Pak Bambang terkejut. Ia melihat ke belakang. Sosok wanita tua dan anak kecil itu berdiri di belakangnya. Mereka menatap Pak Bambang dengan tatapan yang berbeda. Kali ini bukan tatapan kosong, tapi tatapan yang penuh dengan ketenangan. "Ayo nak," bisik wanita tua itu. "Berpeganganlah." Pak Bambang tidak tahu harus bereaksi apa, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia memegang tangan wanita tua itu, lalu ia merasa dorongan yang kuat. "Bismillah," bisik Pak Bambang. Dengan satu dorongan, Pak Bambang berhasil melompat. Ia berhasil meraih tepi jendela lalu naik ke atas. Ia dan Wawan saling berpandangan. Mereka melihat ke bawah. Wanita tua dan anak kecil itu masih berada di sana, menatap mereka. "Siapa kalian sebenarnya?" tanya Pak Bambang. Wanita tua itu tersenyum.
Kami penolong kalian. Pergilah nak, jangan pernah kembali." Mereka berdua berjalan di lorong yang penuh cahaya itu. Mereka tidak tahu kemana arahnya, tapi mereka terus berjalan. Mereka hanya tahu mereka harus terus berjalan. Setelah berjalan cukup lama, mereka melihat ada cahaya lain di ujung lorong. Mereka berlari, berharap cahaya itu adalah jalan keluar. Mereka berhasil. Cahaya itu adalah pintu keluar. Mereka melompat, lalu matahari bersinar terang. Suara kokok ayam terdengar dari kejauhan. Pak Bambang terbangun. Kepalanya terasa pusing. Ia melihat sekeliling. Ia berada di dalam kabin truknya. Wawan tergeletak di sampingnya, tertidur pulas. "Wawan, Wawan," panggil Pak Bambang. Wawan menggeliat, mengerjap-ngerjapkan matanya. "Pak, kita di mana?" "Kita di truk," jawab Pak Bambang, masih bingung. Mereka berdua melihat keluar jendela. Mereka berada di pinggir jalan, di tempat yang tidak mereka kenal. Di depan mereka terbentang jalanan aspal yang mulus. Pak Bambang melihat ke spion tengah. Truknya tidak rusak, tidak ada bekas benturan, tidak ada kaca yang pecah, bahkan tidak ada lecet. Muatan kayu di belakang juga masih terikat rapi. "Pak, truk kita tidak kenapa-napa," kata Wawan, suaranya bergetar. Pak Bambang tidak menjawab. Ia turun dari truk, lalu berjalan memutari truknya. Ia menyentuh setiap sisi truk. Semuanya mulus, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. "Apa ini mimpi, Pak?" tanya Wawan. "Aku tidak tahu, Wan," jawab Pak Bambang. "Tapi rasanya nyata." Mereka bingung apa yang terjadi. Apa mereka benar-benar kecelakaan atau itu hanya ilusi? "Pak, aku takut," kata Wawan. "Aku ingin pulang." Pak Bambang mengangguk. "Iya, Wan, kita pulang." Mereka kembali ke kabin truk. Pak Bambang menyalakan mesin. Mesinnya berbunyi normal. Ia memutar kemudi, lalu mulai melaju. Mereka terus berjalan melewati jalanan yang tidak mereka kenal. Setelah berjalan cukup lama, mereka melihat sebuah pelang. Pelang itu bertuliskan nama sebuah kota. Mereka mengenal nama kota itu. Itu adalah kota terdekat dari desa mereka. "Pak, kita sudah jauh dari desa itu," kata Wawan, matanya membesar. "Iya," jawab Pak Bambang, "kita sudah selamat." Perjalanan pulang terasa sunyi. Mereka tidak banyak bicara. Mereka masih terkejut dan bingung. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Pukul 5 sore, mereka tiba di desa mereka. Mereka langsung menuju rumah masing-masing. Pak Bambang memarkirkan truknya di halaman rumah. Ia turun, lalu berjalan menuju pintu. Ia mengetuk pintu, lalu terdengar suara Bu Siti. "Siapa itu?" tanya Bu Siti. "Ini Bapak, Bu," jawab Pak Bambang. Bu Siti membuka pintu. Wajahnya terlihat bingung. "Bapak dari mana aja kok baru pulang?" "Iya, Bu, tadi ada sedikit masalah di jalan," jawab Pak Bambang. "Masalah apa, Pak?" tanya Bu Siti. Pak Bambang terdiam sejenak. "Nanti Bapak ceritakan, Bapak capek." Ia masuk ke dalam rumah. Ia melihat ke sekeliling. Semuanya terasa sama, tidak ada yang berubah. Ia melihat jam di dinding, pukul 3 sore. "Bu, kita sudah berapa hari di sana?" tanya Pak Bambang. "Di mana, Pak?" tanya Bu Siti. "Di desa yang angker itu," kata Pak Bambang. "Bapak bukan cuma berapa hari, Bapak sudah 2 bulan tidak pulang," jawab Bu Siti bingung. "Memangnya ada apa di sana? Jangan-jangan Bapak mau berbohong?" Pak Bambang terdiam. Jadi, mereka pergi sudah 2 bulan, bukan berhari-hari, seperti yang mereka rasakan. "Sudah, Bu, nanti Bapak ceritakan," kata Pak Bambang. Ia masuk ke kamar mandi, membersihkan diri. Ia melihat bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat lelah, tapi tidak ada luka, tidak ada bekas lebam, semuanya normal. Setelah selesai membersihkan diri, ia duduk di ruang tamu.
Bu Siti menyajikan kopi hangat. Pak Bambang meminumnya perlahan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. "Jadi, ada apa, Pak?" tanya Bu Siti. Pak Bambang menceritakan semuanya, dari awal ketika mereka bertemu Pak Juna dan Bu Endah sampai mereka terjebak di ruangan batu. Bu Siti mendengarkan dengan seksama, matanya membulat. "Astaga, Pak, itu benar-benar mengerikan," kata Bu Siti, suaranya bergetar. "Iya, Bu," jawab Pak Bambang. "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku bersyukur kita selamat." Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Bu Siti membuka pintu, terlihat Wawan yang berdiri di ambang pintu. "Pak Bambang," panggil Wawan, suaranya bersemangat. Aku sudah menceritakan semuanya pada istriku. Dia juga tidak percaya." "Aku juga, Wan," jawab Pak Bambang, rasanya seperti mimpi. Wawan masuk, lalu duduk di samping Pak Bambang. "Pak, kita harus bersyukur," kata Wawan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku yakin itu berkat doa kita." Pak Bambang mengangguk. Ia juga berpikir begitu. Ini bukan kebetulan, ini adalah pertolongan dari Yang Maha Kuasa. "Dan soal pohon yang tumbang itu," kata Wawan, "dan soal Pak Juna yang muncul di jalan, dan semua itu bukan hal-hal yang bisa dijelaskan dengan logika." "Iya, Wan," jawab Pak Bambang, "mungkin kita harus mencari tahu lebih banyak tentang desa itu." "Jangan, Pak," kata Wawan, "jangan pernah kembali ke sana. Aku tidak mau. Aku sudah berjanji pada istriku." Pak Bambang menghela napas. "Iya, Wan, kita tidak akan kembali ke sana." Malam itu, mereka berkumpul di rumah Pak Bambang. Mereka makan malam bersama, mengobrol, dan tertawa. Suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Mereka merasa hidup mereka diberikan kesempatan kedua. "Besok kita libur saja dulu ya, Pak," kata Wawan. "Iya, Wan, kita istirahat," jawab Pak Bambang. Keesokan harinya, mereka tidak bekerja. Mereka menghabiskan waktu bersama keluarga. Pak Bambang memperbaiki atap rumahnya yang bocor, sementara Wawan menemani anak-anaknya bermain. Mereka tidak pernah melupakan kejadian itu. Itu adalah pengalaman yang mengerikan, tapi juga memberikan pelajaran berharga bagi mereka, bahwa dalam situasi apapun mereka tidak boleh menyerah, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menjaga mereka. Beberapa hari kemudian, mereka kembali bekerja. Mereka kembali mengendarai truk mereka, mengantar muatan kayu ke berbagai desa. Mereka masih melewati jalan-jalan yang sulit, tapi mereka tidak pernah lagi melewati jalan yang sama. Mereka tidak pernah lagi melewati jalan ke Kampung Angker.